pada jam siang hari ini Engkau satukan kami dalam ibadah Gereja Pentakosta Waras. Kiranya Engkau menguduskan tubuh roh jiwa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarkan Engkau membukakan pintu hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Haleluya, yang percaya katakan Amin. Amin. Jadi di sini saya belum beri tema, tapi kenapa Tuhan suruh kita menunggu dapat pekerjaan, menunggu dapat jodoh, menunggu dapat duit, ya, menunggu anak kita bertobat, menunggu suami kita diselamatkan Tuhan, bertobat, menunggu istri kita bertobat. Tuhan suruh kita menunggu dalam proses. Ada yang di sini yang sedang menunggu sesuatu? Angkat tangan, siapa yang sedang menunggu sesuatu mujizat terjadi? Ya, jadi kenapa Tuhan suruh kita menunggu? Coba kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau kita ikut Tuhan, saya udah 8 tahun baru kayaknya, ya, kata orang-orang yang senior saya itu baru 8 tahun ikut Tuhan. Dan doa saya baru dijawab itu OTW gitu. Jadi baru dijawab itu udah menuju kepada indah pada waktunya. Tapi kenapa kita harus bersabar? Ada sih yang menunggu suaminya bertobat. Ada, ya? Ada di sini yang menunggu anaknya bertobat. Ada banget. Ada di sini yang sampai udah setiap hari sedih, menangis, ingin mujizat dari Tuhan. Ada, ya? Jadi Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah itu berarti tak terkalahkan. Indah itu berarti lebih indah daripada taman bunga. Indahnya Tuhan itu berarti lebih indah daripada kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. Berarti sangat indah pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau waktu kita bikin sendiri, ya. Kita bikin sendiri waktu kita. Jadi belum waktunya kita sudah mengada-ngadain sendiri. Jadi waktu Tuhan indah pada waktunya itu, alasan Tuhan itu apa? Pertama, untuk uji iman kita. Kedua, untuk mempersiapkan kita. Ketiga, untuk melindungi kita. Dan keempat, untuk kemuliaan yang lebih besar lagi. Coba kita baca kembali di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Ya. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kenapa sih anakku belum bertobat? Tuhan, berlututlah kita, berdoa puasalah kita, berbuat baiklah kita. Takutlah kita melanggar kekudusan, takutlah kita berbuat dosa. Karena kalau aku berbuat dosa ini aku gak menangkan anakku. Kalau aku berbuat dosa ini anakku bisa kena sesuatu. Kalau aku tidak puasa ini aku tidak dimenangkan anakku. Tuhan, itulah ibu-ibu yang sedang merindukan pertobatan oleh anaknya. Ada satu contoh di sini ya, hamba Tuhan, Bang Agung. Ibunya itu berdoa, minta sama Tuhan, merinding saya loh. Sampai akhirnya Tuhan bilang, aduh Agung, nakalnya anak ini paling badung. Saya bisa bicara begini karena saya sudah dengar kesaksiannya. Bayangkan loh, 25 tahun di penjara itu bukan dosa lagi, itu seram. Iya kan? Saya nggak tahu loh kalau ada mantan serigala di dalam gereja kita yang sudah menjadi domba yang indah. Karena semua akan indah pada waktunya. Sampai mamanya dibuat mati suri supaya anaknya bertobat. Kalau mamanya nggak mati suri, Agung nggak bertobat. Tetap aja dia bunuh orang, dia bandar narkoba. Kenapa? Hanya mamanya yang bisa buat dia bertobat. Dan bermacam-macam cara Tuhan menguji kita untuk ketekunan, supaya kita bertekun. Saya yang kayak preman, kok bisa jadi begini? Kok bisa jadi tiap hari berlutut, berdoa, puasa, nggak kompromi dengan dosa? Kenapa? Tuhan bilang, karena gue uji lu, supaya lu tekun. Biarin anak lu gue sandra, gue biarin dia. Tuhan izinkan terjadi. Anak saya pakai parang lu. 11 bulan saya doa puasa nonstop, tiba-tiba berhenti total. Coba. Karena mujizat Tuhan, waktu Tuhan itu indah. Sampai saya nggak sangka loh. Orang saya puasa saya nggak minta apa-apa kok. Kalau boleh mintanya uang, iya kan? Tapi saya nggak berani minta apa-apa. Lu udah berdosa, udah banyak dosa, terus lu puasa, terus lu minta-minta, atau Tuhan Yesus, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tapi kalau kita puasa, kita berlutut, kita mengoyakkan pakaian kita bilang, Tuhan, inilah kita orang berdosa, ampuni kami Tuhan. Nah, di situ Tuhan bertindak. Seperti Kak Rofika ini, nangis melulu, karena Tuhan baik. Tuhan selalu berikan dia mujizat. Saat dia sudah tidak berdaya, Tuhan kasih mujizat. Saat dia sudah tidak berdaya, Tuhan kasih mujizat. Makanya dia selalu mengeluarkan air mata. Bayangkan, setiap dia naik di atas mimbar, dan saya bangga ya, punya Rofika, punya kakak saya, punya Kak Herlina, punya Kak Agung, punya Bu Yoke, punya Kak Lisbeth, Elizabeth, punya pendeta Siburian, punya Kak Ellen, punya Kak Lina, punya jemaat-jemaat Tuhan. Saya bangga dong, benar nggak? Saya nggak pernah panggil, tapi Tuhan ya merencanakan ini ibadah. Tuhan sudah atur, karena ini gereja Tuhan. Dia yang bangun, dia yang persiapkan dananya, dia yang persiapkan jemaatnya, dia yang persiapkan pengerjanya. Saya bersyukur selalu. Karena apa? Tuhan itu luar biasa. Dia bilang semua akan indah pada waktunya asal kita tekun.
diuji sedikit aja udah, saya sudah gak mau ikut Tuhan, udah males, gak dijawab-jawab doaku. Tuhan bilang tidak layak untuk kerajaan surga. Tapi kalau kita diproses Tuhan, kita menangis dengan air mata darah, kita minta ampun, Tuhan gak usah salahin orang. Lu berantem sama orang, berantem sama anak mantu, berantem sama anak, jangan. Semakin kau disiksa, semakin kau diuji untuk ketekunanmu itu tampak. Kita diuji, aduh anak mantuku Tuhan berantem lagi, aduh anakku berantem lagi, aduh dia pergi lagi bawa cucuku. Saya begitu juga. Tapi Tuhan bilang, maksud saya itu ada buat kamu, supaya lu lebih tekun, supaya lu lebih introspeksi diri, supaya lu bisa puasa, supaya lu bisa berlutut, supaya lu bisa taruh hatimu kepadaku. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Tuhan gak mau loh kalau kita cinta anak kita. Tuhan bilang, kalau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri. Kita sayang sama anak kita, kita bilang enggak Tuhan, harus yang bertahta di hati kita Yesus. Kalau yang bertahta di hati kita anak kita, dia bilang nggak layak buat kerajaan Allah, malah diambil kok punya anak. Benar nggak? Cucu kita yang ada di hati kita, Tuhan bilang no, aku yang harus ada di hati. Seperti juga siapa tuh yang mau dibunuh anaknya itu? Abraham. Karena apa? Tuhan mau bunuh hati yang mencintai lebih daripada Yesus. Jadi kalau kita diuji sama Tuhan itu supaya kita tekun, supaya kita makin menyayangi Tuhan, supaya kita makin mencintai Tuhan dan kita melakukan semua kehendak. Kalau kita mati terus kita masuk neraka, percuma kita hidup, sia-sia kita hidup. Benar nggak? Kita udah pelayanan di sana, kita pelayanan di sini, kita capek-capek jalan buat Tuhan. Tuhan bilang, "Enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Cuman gara-gara apa? Coba introspeksi diri kita, saudara, supaya kita dimurnikan. Jadi kita nggak usah pikir, saya itu cinta jemaat saya sama pengerja saya karena pikirannya nggak mamon. Benar nggak? Kalau pikiran jemaat saya, pengerja saya mamon, nggak mungkin dia ada di tempat ini. Benar nggak? Tempat lain lebih besar duitnya. Tapi karena memang dia cinta Tuhan, dia nggak mau neko-neko, dia nggak mau istilah katanya udahlah, ya kan? Jadi Tuhan berkenan sama kita. Yang mamon itu, yang bisa dilihat mamon itu, yang banyak-banyak itulah. Jadi kita semakin kita dekat sama Tuhan, semakin dikikis yang jelek. Seperti emas murni dibakar. Terus makanya kita jangan bilang, aduh sakit banget aku ini Tuhan, capek banget aku. Keluar ke sana, Kak Rofika dikatain orang, tapi dia nggak mau balas. Jadi kita harus ambil contoh itu yang baik. Jangan kita ambil contoh yang jelek, orang ribut-ribut, baku lempar kursi, itu yang kita ambil contoh, jangan. Dan kita juga jangan mencibir, jangan orang begitu kita jangan deket-deket lah, nggak boleh. Justru yang begitu-begitu yang kita rangkul supaya dia sadar. Ada satu rombongan kayak gangster loh ibadah ini. Iya dong. Rombongan ini pro ke sini, rombongan ini pro ke sini, baku lempar kursi, baku cakar. Tuhan tidak berkenan, saudara. Justru Tuhan mencari orang yang merasa dirinya berdosa. Kalau kamu sudah merasa diri kamu benar, tidak usah lagi masuk ke gereja, gitu loh. Jadi kita itu belajar dari proses yang Tuhan beri. Kenapa Tuhan nggak jawab doa kita? Karena Tuhan mau kita itu lebih dekat sama Tuhan, supaya iman kita teruji, supaya kita menyiapkan hati kita setelah genap waktunya. Tuhan siapkan kita dan siapkan segala-galanya. Tuhan melindungi kita di Yesaya 30 ayat 18.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya biar kita gak masuk pintu yang salah. Coba baca di Yesaya 30 ayat 18. Apa itu? Yesaya 30 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kita ini semua ibadah ini apa yang kita tuju? Saya mau tanya sama hamba-hambanya semuanya. Yang kita tuju itu pengangkatan orang-orang kudus, saudara. Makanya Tuhan bilang supaya kita didapati tidak bercacat. Berarti gak ada cacatnya, sempurna sama seperti Kristus. Gitu. Kenapa saya pacaran sedikit langsung mau ke pelaminan? Takut. Takutnya apa kalau terlalu lama pacaran nanti jatuhnya persinahan. Kenapa dikit-dikit saya mau merit karena apa? Takut saya. Kalau sudah didekatin cowok itu berarti kita harus kuat sekali imannya. Siapa yang kuat di sini imannya? Siapa yang pernah pacaran di sini? Semualah pernah. Ngeri kan? Kak Agung aja dia nggak mau lirik-lirik cewek, dia takut. Karena dia orang bertobat. Saya perhatikan begitu, banyak yang suka sama Kak Agung ini. Ngomong sama saya. Iya benar. Adalah beberapa ya dia ngomong sama saya. Sebenarnya saya suka Bu Gembala. Tapi Kak Agungnya nggak perhatikan saya. Iyalah orang dia bertobat. Dia belum mau, ya dia masih sayang sama mamanya. Aduh, kenapa ke arah-arah situ jadinya ya? Iya, jadi kenapa Tuhan suruh kita menunggu dan menunggu untuk kemuliaan lebih besar di Yohanes 11 ayat 4. Coba Yohanes 11 ayat 4, Yesaya 40 ayat 31. Yohanes 11 ayat 4. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Yohanes 11 ayat 4. Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bila mulai penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, jadi kalau kita kena penyakit, untuk apa? Tuhan izinkan kita sakit untuk supaya Tuhan dimuliakan. Pada saat kita didoakan, mujizat Tuhan terjadi, kita sembuh, siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Siapa yang punya sakit di sini? Gak sembuh-sembuh. Sakit apa Bu? Kantong. Jadi luar biasa ya. Saya kemarin sakit. Kok udah ke dokter bolak-balik gak sembuh-sembuh, tiba-tiba sembuh. Siapa yang saya banggakan? Oh Yesus baik. Ya kan? Ada satu orang yang anaknya artis ibu kota ya, dia datang ke saya nasehati, saya kasih wejangan, saya khotbahin, dia belum bisa bertobat. Jadi kalau dia bergaul itu dia nggak bisa bertobat. Datang lagi ke saya khotbahin lagi, akhirnya apa? Dia sakit dan dia bertobat di saat dia sakit. Karena kalau dia nggak sakit, dia bergaul terus, nggak bakal bisa bertobat. Jadi Tuhan izinkan dia sakit untuk kemuliaan Tuhan. Di situ dia bertobat. Jadi kalau kita dikasih sakit penyakit, jangan kita mengeluh, tapi kita mengucap syukur dalam segala hal supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam penyakit kita itu saat kita disembuhkan. Jadi alasan lain kenapa kita harus menunggu. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Siapa yang sudah dapat bacakan aja ya. Yesaya 40 ayat berapa tuh tadi? 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi
Tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan bagaikan raja wali, semakin luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kayak gimana ya? Kayak gimana orang yang saya kasih hadiah nanti tanggal 28 kalau sudah gol ya. Yang bisa jawab, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Coba ada 3 jawaban itu. Siapa yang bisa berdiri aja, nanti saya tulis namanya, suruh Kak Kosa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan berdiri, Bu Wakil. Orang yang Setia, menanti-nantikan gitu. Tuhan itu yang setiap hari setia menunggu, Setia berdoa. tidak cuma berdoa. Ya. Terus sabar. Ya, jadi separuh dapatnya. Mencari Tuhan. Ya. Mencari Ditulis Tuhan ya, gitu. Bu 2 orang, separuh. Mencari Tuhan. Dalam masalah pergumulan apapun kita harus berdoa. Doa jam 12 malam, doa jam 4 pagi, Betul. sampai jam 7 pagi, sampai kembali siang sore Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, menyembah Dia. Ya, itu Untuk Tuhan ini menjawab- full. untuk menjawab doa kita. Apapun masalah pergumulan kita, hanya kepada Dia lah. Amin. Amin. Kita katakan Tuhan mau kita kuat apapun, mau ada masalah apapun, mau ada pergumulan apapun, siapapun yang menjelekan kita jangan membalasnya, tapi kita katakan kepada Tuhan. Amin. Ini nanti saksi yang saya katakan dalam doa saya, Amin. hari lepas hari, setiap hari seperti itulah saya berdoa kepada Tuhan. Itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia memuji, dia menyembah, dia berdoa, merenungkan firman siang dan malam, dan tahan uji. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu harus tahan uji. Yang pertama adalah Kalau tidak tahan uji, KO, mau jadi apa saudara? Gitu ya. Jadi kita keluar dari sini, nanti kita harus ingat, kita beribadah untuk pengangkatan orang-orang kudus, saudara. Kita mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan untuk pengangkatan orang-orang kudus. Kalau kita tidak terangkat, kita akan kena aniaya Kristus 666. Ya, jadi ingat baik-baik. Kita berdoa, kita menyembah, kita mengejar kekudusan, kita beribadah di sana di sini hanya untuk pengangkatan. Siapa yang layak untuk dapat pengangkatan? Coba satu orang. Yang layak itu hanya orang yang tahan uji. Yang layak itu hanya orang yang melakukan firman Tuhan seluruhnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang layak itu yang segambar dengan Yesus. Coba saudara cek and recheck, apakah saudara segambar dengan Yesus apa tidak? Buka di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, masih ada nggak karakter Kristus? Karakter seperti itu di dalam diri kita. Kalau masih ada, cepat dirubah saudara. Karena pada saat kita mati, kita dikubur, kalau kita tidak dapat kebangkitan, sia-sia kita hidup. Pada saat kita hidup, kalau kita tidak dapat pengangkatan orang-orang kudus, sia-sia juga kita hidup. Jadi kita berdoa, kita datang ibadah, kita melakukan firman Tuhan itu hanya satu, untuk pengangkatan orang-orang kudus. Ada kan? Sudah pada tahu semua, antikristus akan masuk dan mengambil alih semuanya, dan kita akan dicap 666 di tangan atau di jidat kita. Jadi kalau saudara tidak masuk dalam pengangkatan orang-orang kudus, saudara mau kemana? Saya tanya, mau lari kemana? Langsung di blender tangan saudara. Percaya sama Yesus. Yang tidak ikut pengangkatan itu pertama dianiaya sama antikris. Kalau saya mau tanya nih,
Kak Rofika, kalau cucumu dimasukkan ke blender, kau disuruh nyangkal Tuhan Yesus, mau nggak? Kalau saya, pasti saya mau. Nggak kuat lah saya lihat cucu saya di blender gitu. Makanya kalau kita nggak mau kena aniaya, kita harus segambar dengan Yesus. Bagaimanapun caranya kita berjuang supaya kita sama persis sama Yesus. Sama persis loh, baru dapat pengangkatan orang-orang kudus. Jadi itu saja yang saya tekankan buat kita semua, supaya kita tahan uji, supaya kita tunggu waktu Tuhan itu indah pada waktunya, supaya kita bisa introspeksi diri kita lewat Galatia 5 ayat 19 sampai 21, dan kita pakai buah-buah roh supaya Tuhan berkenan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Kami sudah duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarkan firman-Mu tertanam dalam loh hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami kembalikan firman ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin.